Di sini udah ada 2 buah controller buat kamu yang suka main game emulator lewat Android. Jadi bagaimana performanya? Tonton videonya sampai habis, oke? Check it out. Hold up. Oke guys, di sini ada 2 buah controller dari Ipega. Yang satu Ipega PG9077 dan yang satunya lagi Ipega PG9068. Kedua produk ini mengusung desain dari PlayStation dan Xbox guys. Dan kedua controller ini memiliki spesifikasi yang mirip. Keduanya sama-sama mempunyai baterai di 380 mAh yang katanya ini kuat sampai 12 jam. Dan keduanya pun sudah support Bluetooth 3.0. Dan gak tahu kenapa ya, dari spesifikasinya itu katanya tahan 12 jam, tapi nyatanya setelah gue mainin itu nggak sampai 12 jam udah mati duluan. Dan keduanya udah memiliki dudukan guys, jadi dudukannya nggak terpisah, langsung menyatu di dalam sticknya. Tapi saran gue sih lebih baik Androidnya disimpan aja, nggak usah ditempelin ke sana. Soalnya kalau misalkan ditempelin ke sana, menurut pengalaman gue sih itu pegel guys. Soalnya berat dari smartphone-nya itu kan, sambil nahan gitu, dipakai lama-lama itu pegel juga lumayan. Di sini keduanya juga udah pakai tuas guys, dari 2L2-nya. Oke, sekarang kita bahas detail desain dari masing-masing controllernya guys. Kita mulai dari PG9077-nya guys. Untuk build dari tombolnya sih enak ya, nggak terlalu berisik di sini. Analognya juga nyaman dan tuasnya terasa cukup solid, nggak creaky, dan ini juga L1 L2-nya lumayan enak. Kalau misalkan dipijit nggak berisik gitu. Dan yang paling saya suka ini di sini udah ada kayak kulit gitu. Pasti ini plastik ya, dan beratnya pun cukup solid guys. Dan di sini juga udah ada terdapat tombolnya. Nah, ini ada new, ada iCat, ada Android, ada select, ada start dan turbo. Dan kita buka, ini ada untuk nyalainnya tombol, dan sampai sekarang saya nggak tahu ini apa fungsinya guys. Ya, kita coba buka dulu. Aku kira ini awalnya kayak USB, tapi pas dilihat ini kosong, nggak ada apa-apa. Mungkin aksesoris aja kali ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang satunya lagi, PG9068. Dari desain ini cukup berbeda ya dari yang tadi, karena ini mengusung dari Xbox. Jadi yang tombol arah-arahnya itu ada di bawah dan analognya ada di atas. Dan untuk tuas ini kerasa banget klik-klik gitu ya, berisik. Untuk tombolnya juga ini berisik. Dan dipegang ini kayak yang kopong gitu, kayak yang ringan banget. Nggak solid kayak yang sebelumnya. Dan ininya juga L1 dan R1-nya ini kayak ngeklik mouse, kayak kalau misalkan diklik tuh, nggak kayak controller yang biasanya. Oke, kita coba buka, dan ini ada tombol home-nya, kita pencet. Dan kurang lebih selebihnya sama guys. Ya, cukup worth it untuk main game-game kasual, tapi kalau misalkan ditanya menurut gue enakan yang mana? Enakan yang sebelumnya guys, Ipega PG9077. Oke, sekarang kita lanjut pengetesan gamenya guys. Untuk pertama-tama kita klik berbarengan tombol home dan Android supaya nyambung ke Bluetooth-nya. Dan jika lampunya sudah menyala satu, itu tandanya controller sudah connect ke Android-nya guys. Oke, sekarang kita jalankan aja langsung gamenya guys. Oke, kita sekarang main game Tekken guys. Literally ini untuk responsifnya cukup baik ya, nggak terasa delay.
Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya main PSP di Android, teman-teman tinggal komen aja di bawah. Dan kalau misalkan emang banyak yang minta, nanti ya insya Allah gue bikin videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke tes controller yang kedua, IPEGA APG9068. Di sini suara tombolnya cukup agak sedikit berisik, tapi overall ini bagus juga sih, nyaman dipakai buat main game-game fighter. Tapi nggak disaranin kalau misalkan teman-teman main PUBG, karena di stick ini gue rasa kerasanya delay-nya tuh ketika teman-teman main game yang membutuhkan responsif yang tinggi guys. Jadi overall kedua controller ini menurut gue cukup worth it guys, yang dimana harganya juga cukup murah di kisaran 180 ribuan. Ini udah nyaman banget dipakai buat ngegame emulator di Android guys. Tapi kalau misalkan main game PUBG, gue nggak saranin sih, soalnya itu butuh responsif yang tinggi. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Semoga kedua controller ini bisa jadi referensi buat kamu yang suka main game emulator di Android ataupun di PC. Soalnya kedua controller ini bisa dipakai juga untuk PC, iOS, dan PS3. Oke, segitu aja video dari gua. Gue Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.